Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Proyek Adaptasi. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi atau berita terbaru terkait seleksi P3K tahun 2021. Mana informasi atau berita terbaru yang akan saya berikan yaitu tentang jenis tes dan bobot tes seleksi P3K tahun 2021. Kemudian terkait jumlah kota formasi guru agama seleksi P3K tahun 2021. Kita mulai berita yang pertama, yaitu tentang jenis tes dan bobot tes yang akan dilaksanakan dalam seleksi P3K tahun 2021. Informasi ini saya kutip dari jpnn.com yang terbit hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, di mana judul beritanya yaitu seleksi P3K 2021 bobot kompetensi teknis lebih besar, tes wawancara hanya 10 soal. Di sini disampaikan bahwa kompetensi teknis itu lebih mendominasi komposisi tes dalam seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih lanjut dikatakan bahwa Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemdikbud Iwan Syahril bobot kompetensi teknis sebanyak 60% dari total nilai soal. Kata Iwan Syahril kepada jpnn.com baru-baru ini bahwa kompetensi teknis ini berupa kompetensi bidang sesuai mata pelajaran yang diampu masing-masing guru honorer. Jadi sudah cukup jelas bahwa jenis soal untuk tes kompetensi teknis ini adalah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing guru honorer atau sesuai dengan formasi mata pelajaran yang dipilih pada saat pendaftaran seleksi P3K. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara memiliki bobot 40%. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk bobot kompetensi teknis itu lebih besar dibandingkan bobot tes yang lainnya seperti bobot tes manajerial, sosiokultural, dan bobot tes untuk wawancara yang hanya memiliki bobot 40%. Sedangkan untuk bobot kompetensi teknisnya adalah 60%. Selanjutnya dia menguraikan komposisi tes P3K untuk kompetensi teknis atau bidang sesuai mapel terdiri dari 80 sampai 100 soal. Dan waktunya itu adalah 120 menit. Jadi perlu dicatat bahwa untuk tes kompetensi teknis atau bidang sesuai dengan mata pelajaran itu terdiri dari 80 sampai 100 soal. Dan waktunya adalah 120 menit. Sedangkan untuk tes manajerial yaitu 30 butir dan waktu yang diberikan adalah 25 menit. Sedangkan tes sosiokultural sebanyak 20 soal dengan waktu 15 menit. Sedangkan untuk tes wawancara, di sini disampaikan bahwa untuk wawancara dibuat dalam bentuk pertanyaan dan dijawab tertulis. Jumlah soalnya yaitu 10 butir soal pertanyaan wawancara yang akan diberikan kepada masing-masing peserta dengan waktu 10 menit. Jadi setiap butir soal itu waktunya 1 menit. Berikutnya, dia menyebutkan bahwa soal yang disiapkan untuk masing-masing peserta seleksi P3K itu sekitar 140 sampai 160 butir. Waktu yang diberikan yaitu 170 menit. Jadi secara keseluruhan untuk seluruh atau semua jenis tes kompetensi, mulai dari kompetensi teknis, kemudian tes manajerial, kemudian tes sosiokultural, dan tes wawancara itu berjumlah 140 sampai 160 butir. Dan jumlah waktu yang disediakan adalah 170 menit. Selanjutnya, di sini disampaikan bahwa sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim telah memberikan kebijakan afirmasi berupa tambahan poin bagi guru honorer usia 40 tahun ke atas sebanyak 15% dari total 500 poin kompetensi teknis. Yang kemudian untuk guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik diberikan poin penuh atau 100% untuk kompetensi teknisnya. Lanjut ke info atau berita terbaru yang kedua, yaitu terkait dengan jumlah formasi guru agama. Informasi yang saya berikan ini saya kutip dari genpi.co, di mana judulnya yaitu pendaftaran P3K 2021, jumlah formasi guru agama diumumkan.
Di sini disampaikan bahwa formasi untuk guru agama diseleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 akhirnya diumumkan. Rahmat Mulyana sebagai Direktur Pendidikan Agama Islam atau PAI Kementerian Agama mengungkapkan bahwa kuota P3K untuk guru honorer Kemenak sebanyak 27.303. Di mana jumlah tersebut terdiri dari 22.927 guru PAI atau pendidikan agama Islam. Dan sisanya adalah untuk guru agama lain yang berjumlah 4.376 dari 27.303. Kata Rahmat kepada JPNN, pada hari Selasa tanggal 16 bulan 3 2021, kuota P3K dari guru agama itu didasarkan pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Maka dari itu tambahnya Kementerian Agama sudah membentuk konsorsium untuk tim penyusunan soal dan modul tes P3K. Selanjutnya, tim tersebut dibentuk berdasar surat keputusan atau SK Sekjen Kemenak karena mencakup semua agama. Dan Rahmat Mulyana, Direktur Pendidikan Agama Islam atau PAI Kementerian Agama, adalah sebagai ketua tim konsorsium tersebut. Dan untuk memastikan apakah kuota P3K untuk formasi guru agama sebanyak 27.303 sudah dipublikasikan di laman resmi Kemenak, kita akan cek kebenarannya di situs atau laman resmi Kemenak. Dan pada laman atau situs resmi Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu kemenak.go.id, di sini sudah dipublikasikan bahwa kuota P3K untuk formasi guru agama ada sebesar 27.303 orang. Berita ini dipublikasikan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Dan di sini dijelaskan bahwa Kementerian Agama terus mengupayakan kuota P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi guru agama. Dan setelah melalui serangkaian rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian atau lembaga terkait lainnya, disepakati kuota sebanyak 27.303 orang. Dan saat ini Kemenak akan mempersiapkan soal ujian untuk seleksi calon P3K-nya. Dan kata Rahmat, ini masih kita upayakan bersama. Dan dia menjelaskan bahwa ke depannya Kemenak juga akan terus memperjuangkan agar bisa mendapat kuota P3K untuk formasi guru agama dalam seleksi-seleksi selanjutnya. Demikian info atau berita terupdate terkait seleksi P3K yang bisa saya berikan pada video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.